Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta Corolla DX atau sobat-sobat ICDXC dimanapun berada gitu ya. Ini lagi santai sebelum melanjutkan aktivitas ya, sambil ngopi-ngopi tipis. Enggak tipis sih, ini sebanyak ini ya. Ini untuk menemani agar lebih bersemangat kayak gitu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan mobil tua yang berbet ya. Ciri-ciri berbet di sini yang saya alami ini menjadi seperti mobil diesel gitu ya, deg 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 gitu ya. Jadi nggak dapat langsamnya, nggak dapat kayak gitu ya. Jadi deg 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 lebih kayak mesin diesel gitu ya. Ketika mobil berhenti itu terasa banget, bunyinya terasa banget gitu ya, deg 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 kayak gitu. Nah terus kalau jalan berat ya, berbet kayak mau mati gitu, tapi dia nggak mati ya. Namun ketika pada kecepatan yang stabil, RPM yang stabil, di RPM besar, dia tidak begitu terasa. Apa penyebabnya? Nah, terus ketika teman-teman memahami kronologi, biasanya kalau dibawa ke bengkel itu kan tanya kronologinya gimana mobilnya gitu ya. Bukan berarti mau menjadi dukun gitu ya, atau mau mekanik itu mau tanya enaknya biar cepet tertangani. Wong mekanik kok tanya ini mobil kenapa gitu ya. Kadang teman-teman kan ada yang berperspektif atau berpendapat seperti itu. Tidak teman-teman, lah itu untuk efektivitas kerja. Lah kalau teman-teman bisa menceritakan kronologinya, maka analisa kerusakan itu lebih cepat ya. Jadi itu fungsinya kenapa bertanya. Nah, kayak gitu. Terus awalnya normal tapi tiba-tiba langsung berbet. Nah kalau seperti itu kondisinya sama dengan yang saya alami kemarin gitu ya. Nah saya kan baru pulang dari Surabaya gitu kan, kondisi macet. Keluar dari Surabaya itu kondisi macet, sampai keluar Bundaran Waru itu masih macet. Baru selepas kemacetan itu mobil tiba-tiba berbet. Nah, saya selaku pemilik unit gitu ya, maka saya langsung menganalisa. Yang pertama berarti dia businya, yang kedua BBM-nya ya, karena kemarin itu kan marak bahwa Pertalite dicampur dengan air ya di beberapa SPBU. Nah itu kemudian yang selanjutnya, Pertalite-nya ini terlalu kotor gitu ya, ronnya ini terlalu rendah tapi disebut Pertalite gitu ya. Misal kronologi praduga saya, analisa saya. Kemudian yang ketiga itu terkait busi ya, businya itu ya, businya mati atau businya kotor gitu ya, atau pengapian yang lainnya, hanya koelnya. Tapi kalau koel karena terus saya buat jalan kan mobil itu sampai rumah dari Surabaya, andanya dari Waru Sidoarjo sampai ke rumah, dan dia baik-baik saja. Berarti fix koel tidak masalah, baik-baik saja. Berarti di arus kelistrikan yang lain, misalnya di arus kelistrikan. Nah, kemudian
praduga saya juga kampas kopling. Mengapa? Karena dari macet-macetan itu kan saya lebih sering separuh kopling gitu kan ya, biar mobil tetap laju cepet enak gitu ya. Maksudnya di kemacetan kita nggak diklakson-klakson dari belakang, maka mainnya setengah kopling. Nah, setengah koplingnya kan panjang di kemacetan itu. Nah, praduga saya kampas koplingnya habis ya, itu praduganya. Kemudian yang ke benarnya ada 13 faktor ketika tarikan berat. Nah, tetapi tarikan berat ini sudah saya selesaikan dengan ini ada merebetnya. Bukan berarti tidak soal tarikan berat saja, tetapi ada merebetnya, berarti terkait dengan BBM dan juga pengapian. Jadi semua permasalahan itu 13 tadi terselesaikan. Jadi soal rem terlalu pakem, kemudian itu tidak gitu ya. Kemudian soal kaki-kaki ban kempes, kemudian soal ada apa, bearingnya rusak lah, itu semua tidak karena ada berebetnya. Sesampai di rumah saya tetap di otak-atik karena posisinya malam gelap, percuma analisa kan. Nah, akhirnya barulah ketika sampai di rumah ya, ketika sampai di rumah besoknya saya coba, esokan harinya saya baru memeriksanya teman-teman. Nah, setelah diperiksa itu soal filter bensin saya lihat penuh. Oh, berarti dia tidak tersumbat ya, baik-baik saja, aman-aman saja. Nah, kemudian apakah ini ada airnya ya, maka saya harus ngecek gitu ya. Tapi kemarin tidak jadi saya cek ya, cukup gitu aja, berarti bensin aman gitu ya dari kotoran. Nah, selanjutnya saya ngecek pengapian. Nah, pengapian itu yang saya coba adalah narik kabel busi. Nah, narik kabel busi, tapi di sini teman-teman harap hati-hati ya. Strum aki dari kabel busi itu ya, strum dari kabel busi itu besar seperti listrik rumahan ya. Nah, teman-teman harap hati-hati. Nah, itu dicopot satu persatu ya kabel businya dalam kondisi mesin menyala. Makanya teman-teman harap hati-hati. Nanti kalau kena percikannya kita bisa kena strum ya, maka teman-teman bisa pakai alat-alat yang bisa melindungi itu ya. Kemarin saya pakai tang ini ya, saya pakai apa namanya kain gitu ya, ternyata bocor, saya masih kesengat sengatan listriknya. Kemudian saya pakai tang, busi nomor 1 aman, kemudian busi nomor 3 mati, kemudian busi nomor 2 mati, busi nomor 1 atau nomor 1 ya, nomor 4. Jadi urutannya itu kan 1 2 3 4, tapi urutan pemasangan kabel busnya kan enggak ya. 1 4 3 2 1 kalau 3 salah, 4 2 3 1 itu urutan kabel businya. Tapi kalau urutan businya seperti itu, jadi busi yang ada di tengah-tengah di nomor 2 itu mati gitu ya, arusnya itu enggak ada. Nah, cirinya bagaimana ketika arusnya enggak ada? Maka ketika dicopot kabel businya, dia tidak ada perubahan di mesin ya. Saya copot itu enggak ada perubahan di mesin, tapi nomor 1 dan nomor 4 saya copot, dia ginjal. Nah, berarti fix nomor 2 dan 3. Maka saya matikan, saya bersihkan, ternyata keraknya kotor banget teman-teman, keraknya kotor banget. Saya menduga oh ternyata rumah apa namanya ini, rumah klepnya ya, mangkokan itu loh, mangkokan businya teman-teman, itu ternyata sudah aus sehingga oli naik ke atas, pembakaran menjadi tidak maksimal gitu ya, di agak tercampur oli, maka oli itu ngerak di businya hingga arusnya jadi terhambat ya. Jadi itu faktornya teman-teman, ketika awalnya normal kemudian jalan tiba-tiba berbet. Nah, itu bisa
dari pengalaman saya itu faktor businya. Jadi teman-teman bisa ngecek, bisa melihat ya. Nah ini DX-nya. Nah ini sudah saya cek, sudah saya bersihkan dan semuanya aman. Jadi semoga saja cerita ini saya tidak mempraktikkan, saya tidak menunjukkan. Saya rasa teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah otak-atik cara melihat, cara itu semua tinggal teman-teman praktekin saja, karena saya yakin ketika teman-teman mencari video ini berarti teman-teman mau otak-atik sendiri, berarti sudah tahu ya bagian-bagiannya. Oke, itu saja, cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam otomotif.